Selamat, KPM PKH BPNT kategori ini cair duluan. Kemudian bantuan BPNT alokasi Juli Agustus prosesnya saat ini sudah berhasil cek rekening. Tapi mohon maaf, banyak sekali KPM yang gagal cek rekening atau banyak sekali KPM yang tidak akan cair lagi bantuannya. Selain itu, alhamdulillah juga ada bantuan tambahan terbaru. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial di pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira, yakni KPM ini cair duluan di pencairan bantuan PKH dan BPNT alokasi Juli Agustus atau Juli Agustus September. Namun mohon maaf, sesuai dengan peraturan terbaru, KPM kategori ini dinyatakan tidak akan cair lagi di pencairan bantuan PKH BPNT Juli Agustus. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita ke informasi inti kita kali ini, sebentar saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman KPM mengenai bantuan pangan non-tunai terbaru. Jadi teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama, pemerintah terus mengencarkan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Di antaranya dengan mendukung upaya percepatan penghapusan dan pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Dan sebenarnya bantuan pangan non-tunai terbaru ini sudah di-launching sejak tanggal 12 Juni 2024 lalu di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Dan mulai tanggal 12 Juli 2024 kemarin sudah mulai kembali dicairkan bantuan tersebut. Dan rencananya akan sampai dengan tanggal 30 Juli 2024. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappenas atau Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi pada saat pencairan secara simbolis bantuan pangan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan di Cilacap kemarin. Mengatakan bahwa upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Instruksi Presiden Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana bantuan pangan ini diberikan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10% terbawah atau kelompok desil 1 sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan di tahun 2024 ini untuk bantuan pangan non-tunai tersebut menyasar di 20 kabupaten atau kota dari 8 provinsi, di mana bantuan pangan akan diberikan kepada 45.000 keluarga pada 233 desa yang terindikasi berdasarkan by name by address dengan sumber data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE milik Kemenko PMK. Jadi teman-teman semuanya, selain bantuan pangan berupa beras 10 kg dan juga bantuan berupa daging ayam serta telur, bantuan pangan non-tunai ini diberikan dengan basis data P3KE. Di mana bantuan pangan ini terdiri dari beberapa bahan makanan di dalamnya. Di antaranya adalah berupa kornet sapi, kemudian sarden ikan 4 pieces, garam yodium 2 pieces, minyak goreng 1 kg 2 pieces, bihun jagung 2 pieces, dan kacang hijau 500 gram 2 pieces. Jadi bagi teman-teman KPM yang namanya masuk ke dalam P3KE sebagai penerima bantuan pangan ini, siap-siap saja mendapatkan surat undangan pencairan dari PT Pos Indonesia mulai hari ini sampai dengan 30 Juli 2024. Selanjutnya untuk informasi yang kedua, update informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT hingga sampai dengan hari ini terus dicairkan ya untuk bantuan PKH dan BPNT, khusus untuk KPM validasi baru baik Kementerian Sosial. Jadi baik KPM PKH murni ataupun KPM BPNT murni, kalian bisa cek saldonya ya, siapa tahu kalian termasuk ke dalam KPM validasi baru.
Jadi yang terpantau cair hari ini adalah Bank BNI di daerah Tuban, Jawa Timur sebesar Rp700.000 untuk KPM BPNT murni non PKH yang masuk validasi sebagai penerima bantuan PKH. Selanjutnya teman-teman, ada berita terbaru khusus untuk bantuan BPNT. Jadi alhamdulillah per hari ini untuk bantuan BPNT yang pencairannya melalui KKS Merah Putih untuk alokasi bulan Juli Agustus 2024. Bisa kita lihat di aplikasi 6NG online, untuk statusnya sekarang sudah berhasil cek rekening. Jadi teman-teman bisa lihat di layar untuk keterangan status rekeningnya, rekening berhasil. Dan untuk keterangan SP2D-nya belum SP2D. Berarti tinggal menunggu SPM atau surat perintah membayar turun, kemudian turun SP2D dan turun proses SI. Disitulah proses pencairan sedang dilaksanakan dari bank penyalur ke masing-masing rekening KPM. Dan proses yang terakhir adalah proses SI atau Standing Instruction. Dan biasanya kalau sudah Standing Instruction, pencairannya tinggal menunggu 1 sampai dengan 7 hari atau 10 hari ke depan. Jadi bagi KPM-KPM yang Standing Instruction duluan, itulah KPM-KPM yang akan cair duluan di pencairan bantuan PKH tahap yang keempat atau BPNT tahap kelima. Namun mohon maaf bagi KPM PKH kategori berikut ini, tidak akan cair lagi bantuan PKH alokasi Juli Agustus maupun Juli Agustus September. Dan bukan hanya bantuan PKH saja yang tidak akan cair, bantuan BPNT dan bantuan tambahan lainnya juga tidak akan cair lagi bagi KPM golongan ini. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk bantuan PKH dan BPNT ini adalah bantuan yang sifatnya dinamis. Jadi walaupun di tahap sebelumnya untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya cair, tidak ada jaminan di tahap selanjutnya bantuan tersebut juga akan cair lagi. Hal itu sesuai dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial, di mana di setiap bulannya terus dilakukan yang namanya verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman, di antara KPM-KPM yang tidak akan cair lagi bantuannya, dia adalah yang pertama bagi KPM PKH yang sudah tidak memiliki salah satu komponen PKH di keluarganya. Tentu saja tidak akan menerima bantuan PKH lagi. Jadi teman-teman, syarat menerima bantuan PKH diantaranya adalah memiliki salah satu komponen PKH di dalam keluarganya. Seperti komponen ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah SD, SMP, hingga SMA, lansia 60 tahun ke atas, dan disabilitas berat. Saya contohkan misalnya KPM PKH tersebut sebelumnya memiliki komponen anak sekolah SMA. Dan jika dalam satu keluarga hanya ada satu komponen PKH yaitu anak SMA saja, jika anaknya lulus sekolah tentu saja bantuan PKH-nya tidak akan cair lagi. Selanjutnya, KPM yang tidak akan cair lagi bantuan PKH dan BPNT-nya adalah KPM yang terkonfirmasi tidak layak menerima bantuan sosial dikarenakan sudah mampu. Selanjutnya, KPM yang terkonfirmasi di dalam satu kakaknya adalah salah satu anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN atau PNS, TNI atau Polri, dan atau pegawai BUMN atau BUMD. Ada di dalam satu kakaknya terkonfirmasi ada salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai karyawan atau buruh dengan gaji di atas UMR atau UMP. Atau bagi KPM yang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, dan bagi KPM yang pindah alamat dan tidak diketemukan alamatnya. Itulah KPM-KPM yang tidak akan cair lagi di pencairan bantuan PKH atau BPNT tahap selanjutnya.